Halo, perkenalkan saya Sofiatul Mar'atus Salihah dengan NIM PO 713902200057 dari tingkat 2A. Di sini saya akan mempresentasikan materi singkat mengenai RKO atau rencana kebutuhan obat dan diagram Pareto Venn. Selamat menyaksikan. RKO atau Rencana Kebutuhan Obat merupakan sebuah dokumen yang berisikan data-data kebutuhan obat-obatan yang diperlukan oleh suatu rumah sakit atau suatu unit pelayanan kesehatan selama periode tertentu. RKO dibuat berdasarkan data yang telah diperoleh dari berbagai sumber, misalnya seperti jumlah pasien, jenis penyakit yang paling sering diderita, dan kebutuhan obat-obatan yang diperlukan untuk menangani penyakit tersebut. RKO bertujuan untuk memastikan bahwa kebutuhan obat-obatan atau persediaan obat-obatan itu selalu mencukupi dan dapat disediakan secara efisien serta efektif dalam waktu tertentu. Biasanya dilakukan pembaruan perhitungan RKO ini selama 3 bulan atau triwulan. Berikut merupakan contoh tabel perhitungan metode RKO atau rencana kebutuhan obat dan metode konsumsi. RKO dapat dicari dengan rumus perhitungan yaitu pemakaian rata-rata dikali 18. Selain menggunakan metode perhitungan RKO, dapat juga dicari dengan menggunakan metode perhitungan metode konsumsi, yaitu dengan rumus perhitungan yang pertama ada stok kerja, pemakaian rata-rata dikali 12 bulan. Kemudian stok waktu tunggu, pemakaian rata-rata dikali waktu tunggu dalam kurung bulan. Kemudian stok waktu kosong, pemakaian rata-rata dikali stok waktu kekosongan. Untuk mencari stok waktu kekosongan dapat dicari dengan sisa stok dibagi pemakaian rata-rata, didapatkan total waktu cukup. Dari bulan yang cukup dikurang dengan 12 bulan didapatlah total waktu bulan kekosongan. Kemudian buffer stok yaitu stok kerja dikali persen buffer. Untuk persen buffer ini tergantung kesepakatan dari pemerintah atau instalasi farmasi, bisa sejumlah 10%, 15%, ataupun 20%. Kemudian untuk mencari stok optimum yaitu stok kerja ditambah stok waktu tunggu, ditambah stok waktu kosong, dan ditambah buffer stok. Kemudian untuk persen selisih antara RKO dan perhitungan metode konsumsi ini dapat dicari dengan rumus persen RKO sama dengan stok optimum dikurang RKO per stok optimum dikali 100%. Diagram Pareto Venn dalam siklus pengelolaan obat itu merupakan metode untuk mengidentifikasi dan menganalisis jenis obat apa saja yang mulai dari paling penting hingga tidak penting berdasarkan dengan perhitungan persen prioritas. Diagram Pareto Venn ini juga dapat digunakan untuk menyusun data secara berjenjang berdasarkan frekuensi atau jumlah obat yang digunakan, banyaknya obat yang digunakan, sehingga dapat membantu untuk memprioritaskan jenis obat yang perlu didahulukan kepentingannya terlebih dahulu, sehingga dapat membantu ketersediaan obat yang efisien. Langkah-langkah untuk membuat diagram Pareto Venn. Yang pertama, kita buat list daftar nama obat beserta harga per item obat. Kemudian yang kedua, kita cari harga obat dikali dengan jumlah obat yang akan dihitung, baru didapatkan total harga. Selanjutnya kita urutkan persen prioritas dengan mengurutkan dari totalan harga terbesar hingga totalan harga terkecil. Yang selanjutnya kita hitung jumlah keseluruhan total harga obat. Kemudian kita cari persen harga dengan rumus harga paling tinggi dibagi total harga keseluruhan dikali 100%. Kemudian kita cari persen kumulatif dengan rumus persen harga paling atas di bawah ditambah yang di bawah satu per satu. Kemudian kita lakukan analisis golongan Pareto yaitu golongan A, B, C. Untuk golongan A, B, C biasanya tuh golongan A untuk persen mulai dari 0 sampai 80%, golongan B dari 80 sampai 95%, dan golongan C 96 sampai 100%. Baru kita lakukan analisis Venn yaitu dengan F merupakan very esensial, merupakan golongan obat yang penting. E esensial, golongan obat yang bersifat menunjang atau dapat diganti dengan obat yang lain. Dan N not essential, yaitu tidak penting. Baru dilakukan analisis Pareto Venn.
Berikut merupakan tabel contoh perhitungan dan analisis diagram Pareto-Venn. Demikianlah penjelasan singkat dari persentase saya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Semoga dapat dipahami dan terima kasih telah menonton. Bye-bye.